Setelah bersusah payah melewati jeram, mancing pun kembali diteruskan. Ini baru jeram pertama ya. Masih banyak jeram-jeram berikutnya yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kira-kira penghuni lain di sungai arus deras ini kemana ya? Kok ikan sapan dan hampala yang biasanya agresif belum terlihat ya? Sesekali kita disuguhkan oleh spot air sungai yang cukup tenang. Biasanya di tempat seperti ini, dengan kontur sungai yang dalam, ada beberapa ikan yang lebih agresif memakan umpan. Fish on! Umpan Niger mendapatkan sambaran. Tidak memiliki kesulitan seperti biasanya, sepertinya ikan dari jenis berbeda nih yang memakan umpan minnow miliknya. Benar saja, seekor ikan dari jenis catfish atau yang lebih dikenal dengan nama baung berhasil Niger naikkan ke atas perahu. Wah, ini di luar perkiraan saya. Ikan baung yang biasanya hanya menunggu umpan di dasar sungai mau mengejar umpan buatan serta menyambarnya. Walau tidak menambah poin, tapi ikan ini dapat menambah lauk untuk kita makan nanti. Mantap Bang Niger. Ikan baung merupakan salah satu ikan konsumsi yang cukup diminati oleh semua orang. Ikan ini biasa hidup di dasar sungai dengan kontur lumpur. Ikan ini juga mempunyai patil yang cukup tajam dan dapat membuat orang yang terkenanya meriang. Mancing media strike back. Mantap. Hujan kembali mengiringinya battle di hulu sungai kali ini. Tapi sepertinya hujan memang membawa berkah untuk tim anak band. Strike! Joran Rizal kembali melengkung ditarik ikan. Walau tidak terlalu besar, ikan black bass atau tembaring yang ia dapatkan menambah skor di battle mancing mania kali ini. Mancing mania strike back. Mantap. Wah, tim saya harus lebih giat melempar nih. Hujan deras membuat kedua tim semakin semangat dalam mencari sambaran. Apalagi telah terbukti beberapa ikan naik saat hujan turun. Namun kali ini sepertinya saya harus lebih berhati-hati nih, karena hujannya disertai dengan petir. Ini agak-agak takut juga nih, hujannya ternyata ada petirnya. Karena kita bahannya karbon, jadi agak pengantar petir yang baik. Setelah hujan reda, kedua perahu kembali menemui jeram yang sulit untuk dilewati. Jadi ada beberapa jeram yang emang agak riskan kalau kita naik perahu. Jadi kita turun, kita jalan di pinggiran, perahunya lagi nurunin jeram-jeramnya. Inilah salah satu uniknya mancing di hulu. Saya kembali harus turun dari perahu agar lebih aman saat perahu melewati jeram. Setelah bertemu dengan perahu, battle mancing dengan sistem drifting di sungai kita lanjutkan. Tidak lama perahu berhanyut mengikuti arus, perahu tim anak band langsung mendapat sambaran. Fish on! Kali ini umpan minnow milik Satria yang dimakan ikan. Seekor ikan penghuni sungai arus deras lainnya berhasil ia naikkan ke atas perahu. Walau termasuk ke dalam keluarga tombro, ikan hampala mempunyai tubuh yang lebih ramping. Karena hidup di arus deras, ikan ini juga lebih lincah dibandingkan saudara seperti ikan mas. Spesies lain kan black bass sudah, sekarang hampala. Di kapal ini belum ada naik hampala, jadi aman-aman aja nih. Tapi yang ini boleh buat kita makan siang nggak ntar? Ya, boleh lah. Di sungai ini sebenarnya banyak ikan jenis lain yang memang sering dikonsumsi warga sekitar. Selain hampala dan juga black bass, di sini terdapat ikan kaloy dan juga sapan atau masher. Setidaknya, walau tidak menambah skor, tapi perut tidak akan kelaparan ya Om Satria.
Tidak mau hanya jadi penonton tim lawan, umpan di perahu saya pun mendapat sambaran. Fish on! Menggunakan tackle jenis baitcaster, Niger mencoba menguasai keadaan. Strike! Layangan ikan black bass pun muncul di permukaan. Akhirnya seekor black bass landed di tangan perwira polisi ini. Mantap, komandan! Mancing mania strike back, mantap. Woi, strike back woi. Sepertinya strike dari Niger menyudahi mancing untuk hari ini. Medan dan cuaca yang cukup ekstrim membuat kami ingin segera beristirahat dan mengisi energi untuk persiapan battle di hari kedua. Sebelum memulai battle di hari kedua, tim Mancing Mania dan juga tim anak band sepakat untuk saling membantu. Ini dilakukan untuk kepentingan mengisi perut. Biasanya warga-warga sekitar tuh bikin pondok buat berladang. Jadi rumahnya jauh, ladangnya juga jauh. Jadi biasanya beberapa hari mereka ngurusin ladangnya tinggal di pondok. Selesai ladang biasanya ditinggal. Kita numpang nginep di sini dan ternyata masih ada beberapa hasil kebunnya yang tinggal nih. Jadi kita mau pakai buat masak nanti. Selain memakai pondok warga yang telah ditinggalkan, kita juga bekerja sama untuk mengambil sisa sayuran dan juga bumbu sisa kebun warga lokal. Tentunya ini sudah saya dan tim tanyakan kepada para motoris dan juru batu yang memang warga lokal. Bahkan merekalah yang menyarankan kita untuk mengambilnya di area ini, dikarenakan ini masih milik family dari salah satu tekong. Sepertinya saya menemukan bahan bumbu untuk memasaknya nih. Walau ada beberapa yang busuk, tapi tidak sedikit juga cabai yang didapat tim saya ambil untuk bahan campuran memasak nanti. Bukan hanya cabai, saya juga menemukan tomat yang masih bagus. Wah, ini bisa menambah segar rasa pada masakan nanti nih. Di sisi lain, tim anak band juga menemukan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk dimakan. Selain sayur, dibantu motoris, tim anak band juga menemukan bumbu dapur berupa kunyit. Wah, memang mantap ya warga lokal. Walau sudah ditinggal, ternyata masih menyisakan banyak tumbuhan yang bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya itu, mereka juga menemukan labu yang bisa disayur. Wah, mantap! Dapat ini biasa, cabai sama tomat. Buat Cabai. bumbu. Wah, ini bumbu. Oh, dapat apa? Ini Wih, aduh, abu istimewa. Perahu kedua tim kembali menyusuri sungai. Bahkan, yang tadi kita ambil bukan untuk dimasak pagi ini ya, tapi nanti untuk di perjalanan saat kita beristirahat. Jadi yang mau lihat kita masak, sabar dulu ya. Kali ini kita teruskan dulu battle-nya. Umpan kembali dilemparkan ke titik spot sambil berharap ada ikan yang menyambar. Tidak menunggu lama, umpan saya mendapatkan sambaran. Fish on! Strike. Sepertinya ikan target yang makan umpan saya. Tidak butuh waktu lama, seekor black bass menyerah di tangan saya. Ini dia, black bass lagi ini. Nggak nyangka ada black bass di hulu. Mancing mania strike back, mantap. Wah, lumayan nih. Skor tim saya bertambah dan bisa mengejar ketinggalan. Perahu yang saya pakai untuk memancing karam saat melewati jeram. Tadi saya sempat turun dan ternyata ngeliatin jeram itu kapal kita terbalik. Ada beberapa barang yang lagi dikejar sama teman-teman. Kita nyelamatin barang dulu.
Hampir seluruh barang di dalam perahu terhambur keluar dan hanyut di sungai. Saya pun mencoba menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa di perahu. Salah satu kendala kita mancing di hulu emang kayak gini. Jadi kita mau harus deras. Kalau nggak siap, kapal kebalik. Wah, saya salut dengan kesigapan semua motoris. Barang yang hanyut di sungai semua berhasil didapatkan. Terima kasih ya Bang. Solidaritasnya tinggi ya. Walaupun kita battle nih, tapi tetap bantuin nimba perahu. Mantap semua. Kesian. Jadi cuma kesian aja. Tapi kalau di alam harus gitu Om ya. Kita harus tetap saling bantu ya. Sepertinya kalau sudah begini, battle atau persaingan dilupakan dulu nih. Karena jika sudah berdamai dengan alam, siapapun yang mendapatkan kesulitan harus kita bantu. Itu sudah hukum alam. Wah, sepertinya kita harus beristirahat sejenak nih. Setelah menguras tenaga pada musibah yang baru saja tim saya alami. Kayaknya masak bahan-bahan yang tadi kita ambil boleh juga nih. Sementara yang lain menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak seperti sayuran dan juga bumbu. Bukan hanya itu, ikan yang telah diasap agar awet pun telah disiapkan sebagai campuran sayurnya. Setelah semua siap, mari kita masak. Masak bumbu yang telah disiapkan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan juga serai dengan cara direbus. Masukkan potongan labu agar tidak keras nanti saat dimakan. Tambahkan tomat agar rasa sayuran lebih segar. Setelah air mendidih, serta bumbu menyerap dan labu sudah tidak keras, ikan asap yang telah dipisahkan dari tulangnya. Terakhir, masukkan daun singkong untuk ikut direbus. Kalau perut sudah terisi seperti ini, stamina sudah pulih nih. Dan sepertinya battle mancingnya bisa dilanjutkan. Setelah selesai menikmati makanan, rupanya Rizal mencoba peruntungan dari darat. Percobaannya pun membuahkan hasil. Fish on! Mencoba spot di jeram umpan ternyata laris manis. Bukan hampala dan juga sapan yang biasanya menghuni air deras di jeram, melainkan black bass yang berhasil ia daratkan di atas batu. Wah, curang colong start. Karena black bass yang ia dapatkan, otomatis skor pun bertambah untuk tim anak band. Setelah semua perut terisi, kedua tim pun meneruskan mancing mengikuti arus sungai atau biasa disebut drifting. Beberapa spot yang diyakini menjadi sarang dari ikan beradab pun terus dilempari umpan. Hasilnya, fish on! Yuk! Sepertinya setelah mengisi perut, keberuntungan Satria juga terisi nih. Seekor black bass menyerah di tangan Jajaka Bandung ini. Mantap! Nambah lagi deh skor buat tim anak band. Tidak lama kedua tim kembali bertemu dengan jeram. Kali ini jeram lebih panjang dan memiliki arus air yang lebih deras. Seperti biasa, para pemancing harus turun dari perahu dan menyisir jalan berbatu di pinggiran sungai. Perahu harus benar-benar kosong saat akan dihanyutkan. Ini agar menghindari kemungkinan jika perahu terbalik, sehingga barang-barang tidak hanyut terbawa arus yang cukup deras. Perahu kosong pun diturunkan satu persatu dengan cara bergotong royong. Pelan-pelan saja mas bro. Yang penting aman. Hampala nih, harus gerak.